Jadi Ibu Nur menggunakan bajunya teman-teman untuk mencari karena dia sudah terbiasa. Oke, jadi hasil tangkapan Ibu Nur. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Denny Channel teman-teman. Dimana pada kesempatan ini kami akan mengajak teman-teman untuk memanen seafood atau semacam kerang yang hidup di area pinggiran sungai atau pinggiran empang. Nah, biasanya seafood ini dijadikan lauk sehari-hari bagi orang-orang atau penduduk sekitar, dan juga rasanya sangat enak. Jadi itu menjadi kebiasaan bagi ibu-ibu di kampung ini, di desa ini, untuk memanen karena mereka tersedia sepanjang waktu ya. Jadi seperti apa prosesnya, seperti apa keseruannya, selalu ikuti terus video kami sampai selesai ya. Ya, jadi saya sudah dikasih warning nih teman-teman, karena lokasinya seperti ini nih. Jalanan ini kalau misalnya musim hujan, apalagi nih semingguan hujan tidak pernah berhenti, nah, jalanan akan tergenang seperti ini teman-teman. Karena ini di sekitarnya adalah rawa dan daerah persawahan, jadi benar-benar airnya meluap seperti ini. Namun di waktu lain, misalnya di musim kemarau atau misalnya bukan musim penghujan, jalanannya akan kering. Oke, jadi masyarakat sudah terbiasa untuk melalui jalanan yang seperti ini. Ya, ada bekas kaki. Ibu Nur ini dia pengalaman. Jadi kalau lokasinya sudah dijamah sama orang, dia sudah tahu. Jadi dia akan pindah ke lokasi lain. Jadi Ibu Nur mencari tempat lain untuk mencari seafoodnya. Oke, kita ikuti terus ya. Ini teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat sendiri seafoodnya seperti ini nih. Jadi terkadang dia timbul di permukaan atau dia tenggelam di dalam air. Nah, tapi biasanya dia tidak akan jauh dari permukaan tanah. Nah, ini semuanya adalah anakan seafood nih. Anakan. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah besar seperti ini, kita bisa panen dan kita sudah bisa konsumsi. Nah, jadi cara pengambilannya sebenarnya kita cuma lihat saja bentuknya. Jadi karena di sekitar rawa ini ada juga semacam kelomang ya, semacam kelomang. Nah, seperti ini. Di kelomang dia nggak dimakan. Di kelomang dia nggak bisa dikonsumsi. Nah, seperti ini. Yang bisa dikonsumsi nah seperti ini. Jadi kita harus pastikan dia memiliki daging seafood di dalamnya. Lihat lebih dekat seperti ini. Oke, jadi seafoodnya kita dapat 3. Coba kita lihat yang di sini. Nah, yang di sini ini bukan seafood nih, ini kelomang nih. Oh, dia seafood teman-teman. Nah, jadi kalau kelomang dia punya kaki, kalau seafood dia punya kuku. Mana? Iya, yang punya kaki itu kelomang. Nah, sedangkan yang ini seafood dia punya kuku yang dia jadikan sebagai alat untuk menempel dan bergerak.
Jadi lokasi mencarinya ya sedikit susah, sedikit berbahaya juga nih bagi teman-teman yang belum berpengalaman. Kita benar-benar harus hati-hati. Sebaiknya kita menggunakan pakaian lengkap atau perlengkapan yang lengkap untuk melindungi kaki, tangan, dan tubuh kita. Jadi Bu Nurul menggunakan bajunya teman-teman untuk mencari ya, karena dia sudah biasa. Saya nggak bisa mengikuti Bu Nurul cara pengambilannya karena dia sangat ahli. Jadi teman-teman, karena kita sudah sedikit lelah, kita istirahat dulu sambil minum ya. Jadi hasil sekian nih, kita akan lanjut lagi di tempat lain. Oke. Nah, kita temukan satu nih teman-teman. Dapat satu, ada juga nih dua. Oke. Nah, oke. Nah, nih teman-teman, di sini lebih jelas nih seafoodnya. Oke. Jadi tadi kan banyak yang mencari seafood juga. Kita harus cari lokasi lain untuk menemukan seafood yang masih tersedia seperti ini nih. Oke, kita lihat. Nah, ini masih ada seafood di dalamnya, tidak kosong ya. Nah, ini juga nih. Oke. Dan ini juga. Nah, dan biasanya juga beberapa seafood akan tenggelam seperti ini. Tenggelam dalam lumpur. Oke. Kita harus pastikan dia memiliki seafood atau enggak ya. Oke, nah di bagian sana juga ada. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita sudah mendapat beberapa seafood. Kita lihat Ibu Nur. Jadi seafood yang ada di sini lumayan banyak ya Bu Nur ya. Iya. Ketemu yang ada. Jadi teman-teman, kita perhatikan Ibu Nur. Dia menggunakan kaos kaki ya Bu Nur ya. Dia menggunakan kaos kaki supaya dia terlindung dari duri. Karena lokasi pengambilannya seperti ini teman-teman. Berlumpur dan juga banyak kayu, sehingga kita bisa tertusuk kalau misalnya tidak hati-hati. Oke, kita lihat hasil tangkapan Bu Nur. Ternyata bukan cuma seafood, tapi juga ada apa ini? Oh, ini jui. Kalau dalam Bugis juga. Nah, dalam bahasa Bugis ini namanya jui teman-teman. Dalam bahasa Inggris ini bivalve. Dalam bahasa Indonesia ini ya kerang. Oke, jadi ini enak teman-teman. Ini enak aja nih. Ini juga lumayan. Di balik batu juga biasanya ada ya. Oke. Sudah bisa kesini, dia takut. Nah, jadi kerang-kerangnya
Jadi siputnya ini masih apa namanya? Masih banyak ya, belum ada yang ngambil, belum ada yang panen di bagian sini. Nah, jadi ini teman-teman nih, kita bantu Ibu Nur memanen. Nah, tapi harus selalu hati-hati ya Bu ya, karena di sana juga ada semak dan itu berduri. Jadi Bu Nur biasanya sudah pengalaman, jadi dia sangat lincah teman-teman. Ya sampai di bawah rawa, di bawah semak dia bisa temukan. Oke. Nah, kita dapat satu nih. Satu. There's it. Ini juga. Oke. Ini juga. Masih kecil tapi bisa dimakan kan itu Bu? Kecil-kecil juga. Kadang pahit. Kadang pahit kalau terlalu kecil deh. Itu di bawahnya. Teman-teman, Ibu Nur masih mau ke lokasi yang lain ya, sepertinya itu agak dalam teman-teman. Nah, karena saya cuma pakai sendal doang, tidak menggunakan kaos kaki, biasanya agak berbahaya, agak ekstrim kalau kita harus turun di tempat yang berlumpur seperti ini. Karena di dalam biasanya ada kerang juga, dan itu tadi apa namanya, bentuk siputnya itu kan runcing. Nah, bagusnya kita menggunakan sepatu boot sebenarnya di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan, nah dia ini kan runcing nih. Runcing, jadi kalau misalnya kita ke rawa yang dalam seperti yang ada di sana, nah takutnya kita bakalan tertusuk sama siput ini. Jadi sebaiknya Ibu Nur saja yang ke area sana karena dia sudah lebih berpengalaman. Di sini teman-teman, sayangnya ya kita masih menemukan sampah plastik seperti ini nih. Nah, jadi sampah-sampah seperti ini mereka tidak membuang sampah di sini, cuman ketika banjir ya kan, karena penduduk biasanya membuang sampah sembarangan. Nah, sampah akan mencemari perairan rawa. Ini sangat tidak nyaman ya bagi lingkungan perairan. Botol-botol seperti ini teman-teman juga merupakan limbah, sebenarnya limbah dari kegiatan penduduk juga, yaitu dari kegiatan budidaya rumput laut, khususnya yang ditanam di area laut, karena mereka biasanya menggunakan botol sebagai pelampung. Nah, tapi ketika botolnya sudah kempes atau sudah tidak digunakan, mereka biasanya buang secara sembarangan, jadi mengotori atau mencemari lingkungan perairan itu. Jadi sebaiknya kita bersama-sama ya, baik pihak pemerintah, pihak penduduk setempat atau masyarakat pada umumnya, sebaiknya kita tidak membiasakan membuang sampah sembarangan, karena efeknya seperti ini nih. Bisa mencemari lingkungan perairan sekitar, di mana merupakan tempat bertumbuhnya siput laut yang bisa kita konsumsi. Seperti itu teman-teman. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi ya dalam mengelola sampah. Oke, jadi hasil tangkapan Ibu Nur sudah lumayan banyak. Aduh, hati-hati Ki Bu. Di saatnya kita pulang teman-teman.
Sudah dapat? Dapat ini kerang? Coba lihat. Nah. Iya. Nah ini jadi teman-teman mereka sudah sudah datang duluan dan mereka sudah dapat banyak. Oke. Tadi datangnya jam berapa, Bu? Sudah asar ya? Berarti cepat nih mereka. Jam 4 tap-tap mereka kerjanya langsung dapat banyak nih. Jadi ibu-ibu sudah menemukan banyak karena di bagian sana masih banyak persediaan ya, dan itu free karena mereka ini tumbuhnya secara liar, jadi stoknya sangat banyak. Ini teman-teman mereka semuanya sudah selesai mencari ya. Kamu dapat berapa? Nih dapat banyak juga nih. Nah ini teman-teman, jadi tangkapannya sampai seember. Ini ember sekitar 5 liter ya. Nah, tapi setelah kita olah nanti dan dipisahkan dari cangkangnya, tentu saja ini akan berkurang. Ya, sangat berkurang. Nah, untuk pengolahannya nanti akan kami share di lain waktu, di lain kesempatan. Nah, jadi informasi dari Bu Nur, ternyata ini harus didiamkan dulu selama 2 hari ya Bu Nur ya? Oh, dikeluarkan tainya Bu Nur. Berarti 2 hari dibiarkan di dalam ember begini. Oh, itu pipa jala gitu. Jadi embernya didiamkan selama 2 hari dan sambil wadahnya ditutupi. Nah, setelah 2 hari dia akan mengeluarkan kotorannya ya Bu Nur ya. Nah, setelah mengeluarkan kotorannya baru kita bisa direbus dan dikonsumsi teman-teman. Nanti di lain waktu kita akan coba share juga bagaimana pengolahannya. Nah saat ini kita harus pulang ya Bu Nur ya. Iya. Oke deh. Mantap memang Ibu Nur. Oke teman-teman, it's time to go home. Oke teman-teman, sepertinya sudah sore, matahari sudah mulai tenggelam. Kita harus segera pulang, jadi kami akhiri saja kegiatan kami pada kesempatan ini. Terima kasih sudah ditonton. Terus dukung channel kami supaya semakin berkembang, dan terima kasih atas subscribe dan like-nya. Semoga apa yang kami tampilkan, apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menghibur teman-teman di rumah. Oke, bye.